Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda bagusnya Islam seseorang yaitu ia meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jama'al maghfirah yang mulia, hadis yang kita bedah ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya, juga Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'nya, dari sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Saudara sekalian, apa tanda-tanda Islam seseorang itu bagus? Kita harus bedakan antara Islam dan Muslim. Kita harus fahami ada Muslim, ada Islam. Kebanyakan orang melihat Islam dari Muslim, sehingga seringkali Islam terkesan jelek. Ketika ada terjadi korupsi, yang korupsi Muslim, Islamnya ketarik. Ketika terjadi di timur ini, Islam banyak tapi tidak bergerak, Muslim banyak, Islam tidak bangkit, karena kurang bisa membedakan mana Muslim, mana Islam. Seringkali ada orang berstatusnya Muslim, sesungguhnya belum Islami. Ada orang yang Islami tapi belum mengucap 2 kalimat syahadat, tapi perilakunya adalah Islami. Bila kita jalan ke Kanada umpamanya, kita berdiri di pinggir jalan, mobil saja berhenti karena ada pejalan kaki yang mau lewat. Itu menunjukkan dia Islami tapi belum Muslim. Di kita Muslim banyak, itu orang mau jalan tangan udah begini-begini, kagak berhenti juga ini. Dan orang yang model begitu naik motor mobilnya ada di sini juga kayaknya orangnya. Itu kan. Emang ada yang kayak begitu tuh. Yang namanya ini bahaya Muslim yang belum Islami. Nah, kajian kita berbicara apa tanda-tanda Muslim Islami. Begitu, Muslim yang Islamnya bagus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kajian kita pertemuan ini menerangkan bagaimana masyarakat yang Islami akan dibentuk oleh Islam. Sebab agama yang kita anut, agama Islam ini memiliki tujuan bagaimana masyarakat itu damai, aman, tentram, kehidupan manusia itu selalu saling mengadakan kesatuan dan persatuan,
tidak terjadi pertentangan satu dengan yang lain, sehingga Islam mendidik seorang Muslim itu di dunia ini hidupnya penuh bahagia, damai, nyantai, penuh dengan saadah. Dia memuliakan, tidak menghinakan. Dia membantu, tidak mencibir. Inilah yang diinginkan oleh Islam. Sehingga seorang Muslim akan nampak bahwa dia betul-betul Islami bila hidupnya meninggalkan yang kurang berfaedah. Contoh, seringkali hidup kita penuh dengan kegalauan, seringkali hidup kita penuh dengan stres, merasa berat. Penyebabnya karena kita mengerjakan yang tidak berfaedah. Contoh, kita demen melihat nikmat orang lain. Si Anu habis lebaran kebeli motor PCE. Si Anu habis lebaran apalah namanya. Si Anu jabatannya naik. Itu yang dia pandang orang lain, yang tidak ada faedah. Berimbas dalam hidupnya, dia melupakan kurnia yang Tuhan beri kepadanya. Demen ngitungin duit orang lain, demen menghitung keberhasilan orang lain, padahal kebaikan Tuhan pada dirinya banyak. Dia dikasih sehat, dia dikasih masih hidup, sampai nih hari dia masih makan, bahkan bukan sekali, 3 kali dia makan. Itu juga belum termasuk bakso, mie ayam, kopi di kantin. Benar nggak? Itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia mengerjakan yang tidak berfaedah pada dirinya. Sehingga memunculkan keluhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak peduli, padahal gua udah sholat duha. Padahal udah tahajud saban malam. Mana keadilan? Tuhan udah kayak karyawan kita. Diomelin mulu tuh Tuhan. Begitu. Ini kan orang nggak benar perilaku yang kayak begini. Nggak benar. Meski orangnya Muslim. Kata Nabi, belum Islami dia. Meski KTP-nya Muslim. Belum Islam. Karena mengerjakan yang nggak berfaedah. Begitu. Dia tidak pernah menuntut dirinya. Coba. Kalaulah Tuhan itu berpikiran kayak kita. Contoh. Kita buat sebuah produk. Apa ya? Ini mohon maaf. Gelas dah. Ini produk yang kita buat. Lalu ini produk menggelin kita. Kira-kira produk yang kayak begitu kita rawat atau kita banting? Banting. Kenapa kita banting? Menggelin. Kita ini produk Tuhan. Tuhan cipta. Tapi perilaku kita menggelin sama Tuhan. Kalau Tuhan baik kita. Benar enggak? Tapi kan Allah enggak. Dia rahmat. Dia rahim. Ya. Maka kita jangan banyak nyalahin Tuhan. Benarkah kita sebagai Muslim sudah Islami? Maka Nabi memberikan standar. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda indikator orang itu benar-benar Islam, bukan sebatas Muslim, indikatornya dia akan mengerjakan yang berfaedah. Itu ada waktu luang di kantor, mainnya Mobile Legend. Ada tuh yang kayak begitu tuh. Begitu, tapi bukan ini orangnya, bukan. Ini kelihatan orang yang rajin-rajin semua. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini. Begitu. Ini nggak benar. Dia mengerjakan yang tidak berfaedah. Apa yang berfaedah pada kita?
Apa yang menguntungkan baik pada aspek dunia, mau aspek agama, baik itu bentuknya ucapan, mau itu bentuknya perbuatan, gitu, mau bentuknya tindakan nyata. Maka muslim yang baik, muslim yang pandai memanage waktu. Jam sekian harus ngapain, jam sekian mesti ngapain, jam sekian mesti ngapain, jam sekian mesti ngapain. Orang yang fokus pada bagian ini, dia akan benar-benar mengerjakan yang berfaedah di dalam hidupnya. Tidak sekedar asal terjebak pada rutinitas yang ada. Hidup harus terprogram. Sebab kalaulah orang itu pagi pergi ke kantor, siang istirahat makan, lalu kerja lagi, sore pulang ke rumah. Kalau semacam kayak begini siklusnya, tidak bermanfaat akal yang Tuhan beri. Sebab apa? Sapi kayak begitu. Pagi pergi ke kantor, namanya sawah. Kantornya dia. Bukan BPJS. Sawah dia. Siang makan di warung padang, padang rumput. Itu begitu sapi. Habis itu kerja lagi. Sore pulang ke kompleknya, namanya kandang. Besok begitu lagi. Lah, bila kita siklusnya sebatas itu, di mana kelebihan akal yang Tuhan beri, maka manusia harus pandai mengatur waktu. Dari pandai mengatur waktu, dia akan mengerjakan hal-hal yang berfaedah di dalam hidup dan kehidupannya. Tidak bergulir begitu aja, tahu-tahu ujungnya tua aja, tahu-tahu ujungnya mau pensiun, mau bagaimana? Apa yang dia harus kerjakan? Apa yang dia harus kerjakan? Ini yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Siklus itu diatur dalam hidup dan kehidupan. Begitu. Maka jam berapa dia makan, jam berapa dia minum, istilahnya. Jam berapa dia harus duduk dekat dengan Allah. Ini harus diprogram dengan benar. Kenapa? Fi'lu ma ya'ni min adillati husnil Islam fi mar'il muslim. Mengerjakan sesuatu yang penting adalah satu pertanda kuat bagusnya Islam dari seorang pribadi yang muslim. Sebab menyibukkan diri dengan mengerjakan yang tidak berfaedah adalah menyia-nyiakan waktu. Orang suka ribut masalah uang. Sebetulnya uang itu adalah hal yang kecil. Yang kecil, kita memiliki 3 modal. Ada uang, ada pengetahuan, dan ada waktu.